Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas ujian akhir semester Kementerian Sistem Informasi mengenai client to site. Nah, di mana tugas ini kita menggunakan um, PFSense sebagai softwarenya yang telah terinstall di PM Word uh, dan akan menggunakan konsep VPN. Nah, di sini kita menggunakan dua laptop. Yang pertama, laptop ini sebagai host yang mengatur semua settingan pada PFSense, dan yang kedua itu laptop untuk klien yang digunakan sebagai akses web server yang telah kita atur di PFSense tadi. Nah, untuk langkah pertamanya itu, yang pertama itu kita hidupkan terlebih dahulu um, PMPFSN-nya pada virtual machine kita. Nah, di sini saya mengatur networknya itu menggunakan adapternya ada dua. Yang pertama, adapter satu, saya set dengan bridge adapter dengan name-nya itu menggunakan WiFi yang telah saya yang tersambung dengan laptop saya, yaitu menggunakan tethering dari HP. Yang kedua itu kita menggunakan adapternya host only adapter yang akan digunakan sebagai um, untuk mendapatkan IP dari virtual box-nya. Nah, setelah kita itu kita jalankan untuk PFSN-nya. Nah, di sini saya telah menjalankan PFSN-nya. Nah, di sini untuk IP dari One itu atau IP dari yang didapatkan dari tethering HP saya itu dengan IP 172.18.255.135 dan IP LAN-nya itu atau IP yang didapatkan dari uh, si virtualnya itu 192 atau saya set interface-nya IP-nya itu dengan IP 192.168.10 dan titik satu. Nah, IP ini digunakan untuk mengakses PFSense pada laptop kita atau laptop host. Oke, setelah kita setting untuk dan mengaktifkan PFSense-nya itu, di sini kita membuka Laragon. Nah, di sini saya telah atau XMPP. Di sini saya menggunakan web servernya itu Laragon. Nah, di sini telah saya aktifkan. Nah, selanjutnya itu saya atur untuk eh, bagian adapter tiganya. Nah, di sini saya menggunakan tadi virtual host only ini di Ethernet 4. Nah, di sini saya atur eh, kita klik properties. Nah, di sini kita ambil bagian Internet Protocol version 4. Nah, di sini sudah saya atur untuk IP address yang bisa diakses oleh klien kita nanti, yaitu dengan IP 192.168.10.11 dengan subnet masknya itu 255 dan default gateway-nya itu default gateway yang telah kita buat di PSN tadi, yaitu 192.168.10.1. Kita klik OK. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke bagian dashboard PFSN-nya. Di sini kita menggunakan IP-nya itu kita klik di search engine di browser kita ini, kita ketik IP yang ada di PFSN tadi, yaitu 192.168.10.1. Oke, di sini sudah tertera jelas bahwa interface yang kita gunakan yang pertama itu ada WAN dengan IP-nya itu 172.18.255.135. Sedangkan LAN ini yang kita set di PFSN tadi yaitu 192.168.10.1. Oke, langkah selanjutnya itu kita masuk ke pertama itu kita masuk ke sistem, lanjut kita masuk ke sertifikat. Nah, sebelumnya itu kita eh, matikan firewall dari laptop kita dan firewall yang ada di PFSN. Untuk firewall di laptop itu bisa menggunakan setting firewall defender, itu kita nonaktifkan semuanya. Dan untuk yang di PFSN kita dapat menggunakan em, di sini kita menggunakan opsinya 8
Terus kita kasih pfctl min d. Nah, di sini untuk pf not enable. Nah, di sini dapat selanjutnya setelah kita masuk ke sistem sertifikat, nah di sini dapat kita eh, membuat eh, sertifikatnya. Di sini dapat kita buat deskripsi name-nya itu saya buat VPN root.ca dengan metodenya Create an Internal Certificate Authority. Di sininya RSA 2048. Nah, eh, di sini opsional mau kita kasih provinsi, city, dan organization itu boleh. Kalau kita mau nggak pakai itu juga boleh. Nah, di selanjutnya itu bisa kita klik set. Oh ya, untuk common name ini bisa kita pilih sesuai, kita buat sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya menggunakan internal CA. Nah, karena saya telah membuat VPN root CA ini, maka VPN CA-nya itu akan em, kelihatan di bagian bahwa sertifikat yang telah kita buat ini dengan nama VPN root.ca ini telah berhasil dibuat. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke sertifikat. Nah, di bagian sertifikat ini eh, dapat kita buat juga. Nah, di sini kita buat create an internal certificate. Di sini kita bisa menggunakan deskripsi namanya itu. Di sini saya menggunakan deskripsi namanya itu VPN was VPN user satu. Nah, di sini eh, sertifikatnya itu sesuai dengan sertifikat yang telah kita buat tadi, yaitu saya membuat sertifikatnya itu dengan nama VPN underscore root underscore CA. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke bagian common name ini. Bisa di sini saya menggunakan eh, internal CA. Selanjutnya ini kita menggunakan eh, yang tadi bisa kita gunakan provinsinya, input provinsi, city, dan organization. Selanjutnya itu kita di bagian sertifikat type ini kita menggunakan server certificate. Nah, selanjutnya kita save. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa em, sertifikat tadi em, telah berhasil saya buat dan berhasil ditampilkan. Nah, di sini in use-nya ini saya menggunakan user chart dan di bagian OpenVPN server ini akan tampil setelah kita mendownload di bagian package manage nanti. Nah, di sini sudah dilihat bahwa validnya itu dari tanggal 20 dan sampai aktifnya itu sampai tanggal 18 Desember 2035. Berarti 10 tahun. Oke, set- setelah kita buat sertifikatnya itu kita masuk ke VPN. Di sini kita klik VPN, open VPN. Nah, setelah kita masuk ke VPN, habis itu kita klik Open VPN. Di sini masuk ke bagian server. Nah, di bagian server ini kita bisa mengisi deskripsinya itu untuk deskripsi server kita. Terus di sini ada informasi mengenai mode configuration tunnel di layer 3 tunnel. Setelah itu kita menggunakan protokol UDP on IP versi 4 only. Di sini kita pakai interface-nya One. Di sini kita menggunakan sertifikatnya itu sesuai dengan sertifikat yang telah kita buat tadi, yaitu VPN root.ca. Nah, selanjutnya itu kita buat tunnelnya di mana tunnel sendiri saya menggunakan default dari tunnel PFSense yaitu 10.0.8.0/24 dan bagian IP local network ini eh, saya menggunakan IP-nya itu eh, 192.168.50.0/24. Nah, di mana IP local network ini sesuai dengan IP default gateway PFSense kita tadi.
Oke, selanjutnya itu eh, kita kita lanjutkan terus di sini tetap settingannya settingan default terus kita save. Di sini di sini dapat kita lihat bahwa em, server yang kita buat itu telah berhasil. Nah, di sini dapat kita lihat untuk deskripsinya itu, di sini kita menggunakan server mode itu remote access. Di sini tunnelnya sudah. Di sini kita menggunakan VPN root CA. eh, Selanjutnya itu kita menggunakan IP-nya itu 10.0.80 dan IP lokalnya itu 192.168.10.0. Oke, di sini kita klik save. Setelah kita membuat servernya itu, di sini kita masuk ke bagian wizard, di mana untuk bagian wizard ini kita dapat menggunakan VPN, um, Open VPN. Habis itu kita klik wizard. Nah, di wizard ini kita menggunakan tab servernya itu local user access. Di sini kita menggunakan sertifikat yang telah kita buat tadi. Selanjutnya itu kita menggunakan sertifikatnya VPN server.chart. Di sini kita menggunakan eh, mengisi eh, data general OpenVPN. Yang pertama itu deskripsinya di sini saya menggunakan OpenVPN client to site. Di sini dengan API yang telah kita masukkan tadi. Di sini lanjut kita next dan di sini eh, akan menampilkan info mengenai sertifikat dan server yang telah kita buat tadi. Di sini kita menggunakan client settingnya itu. Oke, selanjutnya next. Oke, di sini kita centang untuk firewall rules-nya sama OpenVPN rules-nya itu kita centang dan ini akan kita klik finish untuk melanjutkan ke step selanjutnya. Nah, setelah itu kita masuk ke sistem, kita masuk ke user manager. Di sini kita bisa menambahkan user untuk em, pengaksesan web server kita tadi. Di sini kita menggunakan, saya gunakan mahasiswa satu dengan passwordnya itu, masih passwordnya itu, dan di sini kita klik save. Oke, username sudah ready, sudah saya buat tadi sebelumnya. Nah, di sini karena user mahasiswa telah kita buat, di sini kita klik mahasiswa, klik bagian edit. Di sini kita klik untuk user certificate-nya itu sesuai dengan user certificate yang telah kita buat tadi, yaitu menggunakan sharp mahasiswa satu. Di sini kita uh, bisa kita tambahkan untuk yang lain. Dan selanjutnya kita klik save. Oke, karena sertifikat usernya itu sudah ada. Ini penting supaya si username mahasiswa ini dapat mengakses web server kita nanti. Nah, karena usernya udah berhasil untuk mengklaim user sertifikatnya itu, di sini kita masuk ke VPN lagi, Open VPN. Nah, di sini kita masuk ke sistem dulu, habis itu ke General Setup. Di situ kita klik save dengan DNS service-nya itu 8888. Nah, di sini telah berhasil untuk membuat general setup-nya itu. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke package manager.
Nah, package manager ini kita menginstal OpenVPN client to server. Nah, di sini kita bisa mencarinya Open VPN Core Client. Di sini bisa kita cari OpenVPN, kita search. Nah, eh, karena tadi saya juga telah mendownload OpenVPN-nya itu, di sini akan di bagian install package-nya ini akan kelihatan OpenVPN Client Export yang telah berhasil kita install tadi. Nah, karena VPN-nya udah kita berhasil install, di sini kita masuk ke VPN, Open VPN. Di sini kita masuk ke client export. Nah, di sini kita masuk ke remote access dari mahasiswa satu tadi. Di sini menggunakan server UDP. Nah, di sini akan kelihatan kita masuk ke bagian OpenVPN client. Nah, di bagian OpenVPN client ini akan tampil user yang telah kita buat tadi, yaitu dengan nama mahasiswa, dengan sertifikat namanya itu chart underscore mahasiswa satu. Nah, di sini kita dapat menginstal file konfigurasi dari uh, VPN yang telah kita buat ini akan dibagikan ke uh, klien atau teman kita di laptop satunya lagi, laptop yang kedua. Nah, di sini kita dapat di sini saya download untuk OpenVPN-nya itu. Nah, di sini saya bagikan ke teman saya filenya. Oke, untuk bagian host ini sudah cukup. Kan dilanjutkan dengan pembagian klien. Nah, untuk di laptop klien atau laptop yang kedua itu, terlebih dahulu kita mendownload OpenVPN. Nah, setelah kita download OpenVPN untuk di Windows ini, kita akan ditampilkan ke laman utamanya itu seperti ini. Nah, di sini kita akan memasukkan file yang telah kita bagikan dari laptop host tadi atau yang telah kita konfigurasiin di bagian PSN tadi, dan kita kirimkan filenya ke teman kita. Di sini sudah kita download. Di sini kita masukkan untuk file PSN-nya itu. Nah, di sini kita import. Nah, di sini akan muncul ke tampilan itu di mana kita harus menginputkan username dan password yang telah kita buat di PFSN tadi. Nah, di mana password username ini saya menggunakan mahasiswa 1 dan sedangkan passwordnya itu Nah, di sini sudah kelihatan bahwa server kita satu sama lain sudah terhubung dengan jalur VPN. Nah, untuk mengetahui apakah benar-benar sudah terkonek atau belum, di sini kita bisa buka ke CMD, kita masukkan IP yang telah kita buat tadi, di mana IP yang saya gunakan tadi yaitu 10.11. Oke, di sini telah bisa kita lihat bahwa pada saat kita ngeping dengan IP 192.168.10.11 ini muncul reply from, berarti pingnya itu berhasil. Nah, di sini kita untuk membuka web browsernya, web servernya itu kita bisa menggunakan IP tadi 192.168.10.11. Nah, di sini akan tampil dengan IP yang telah kita masukkan tadi, akan tampil web server yang ada di Laragon laptop 1 atau laptop host tadi. Di sini bisa kita buka. Di sini saya buka mengenai web server di Project IoT. Di sini akan tampil web server dari project IoT saya yang ada di Laragon.
Nah, sekian dari hasil demonstrasi mengenai PFSN menggunakan konsep VPN untuk ujian keamanan sistem informasi. Terlebih terkurang saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian saya, mohon maaf. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.